Pernah kepikiran nggak sih, apa aja sebenarnya tuduhan yang dilontarkan kedua pemimpin paling kuat di dunia ini? Di balik berita-berita utama, ada laporan-laporan yang sangat serius dari komunitas internasional. Nah, kali ini kita akan bedah 5 tuduhan pelanggaran HAM terberat yang masing-masing dialamatkan kepada Xi Jinping dan Vladimir Putin. Oke, biar kita benar-benar paham situasinya, kita perlu lihat kasusnya satu persatu dulu. Mari kita mulai dengan Xi Jinping, yang kebijakannya di Tiongkok udah jadi sorotan tajam dunia internasional selama beberapa tahun terakhir. Nah, kita masuk ke bagian pertama, deretan tuduhan yang diarahkan ke pemerintahannya Xi Jinping. Ada 5 area utama yang jadi fokus kekhawatiran lembaga-lembaga internasional. 1 juta lebih. Angka ini bukan jumlah statistik loh. Menurut laporan PBB dan berbagai kelompok HAM, ini adalah perkiraan jumlah orang, jumlah keluarga, dari komunitas Muslim Uighur yang diduga ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Laporan-laporan ini ngejelasin metode-metode yang katanya digunakan di sana. Ada yang disebut kamp pendidikan ulang, terus ada kerja paksa, dan pengawasan massal yang ketat banget. Nah, pemerintah Tiongkok bilangnya ini tuh langkah buat melawan terorisme. Tapi, para pengkritik nunjukin hal lain. Adanya pemisahan keluarga secara paksa dan pengekangan praktek keagamaan. Penggunaan istilah kayak kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida itu, wow, ini bukan main-main. Ini adalah tuduhan paling serius dalam hukum internasional yang menunjukkan betapa gawatnya situasi di sana menurut para pengamat global. Coba bayangin deh di penjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena apa yang ada di pikiran atau keyakinan kita. Nah, itulah yang kabarnya dialami oleh banyak tahanan nurani di Tiongkok. Mereka ini para aktivis, pengacara, dan pemeluk keyakinan yang menurut kelompok HAM ditahan cuma karena pemikiran mereka. Dan dari status tahanan nurani ini, muncul salah satu tuduhan yang paling mengerikan, pengambilan organ secara paksa. Kurangnya transparansi dalam sistem transplantasi organ di Tiongkok udah jadi kekhawatiran besar banget di panggung internasional selama bertahun-tahun. Nggak cuma itu, ada juga kampanye penindasan yang udah berjalan lama banget, spesifik menargetkan Falun Gong, sebuah gerakan spiritual yang dilarang di sana. Organisasi-organisasi HAM internasional melaporkan adanya penyiksaan sistematis dan penahanan yang semena-mena terhadap para pengikutnya. Pola yang dilaporkan ini, jujur, bikin merinding. Jadi gini, orang yang protes di depan umum terus tiba-tiba mereka menghilang. Keluarganya nggak dikasih tahu apa-apa, dibiarkan dalam ketidakpastian. Ini sistem yang dibilang sengaja menghilangkan proses hukum dan tujuannya ya buat menebar ketakutan. Oke, cukup dulu soal Xi Jinping. Sekarang kita geser fokus kita ke Rusia. Kita lihat tuduhan apa aja yang dihadapi Vladimir Putin. Seperti yang bakal kita lihat, ada beberapa tema yang mirip, tapi ada juga perbedaan yang penting banget. Tuduhan yang paling santer buat Putin sekarang ini jelas datang dari invasi ke Ukraina. Laporan dari para penyelidik internasional tuh ngegambarin situasi yang kelam banget. Ada dugaan pembunuhan warga sipil, deportasi paksa anak-anak, penyiksaan yang meluas, sampai kekerasan seksual. Dan puncaknya, Maret 2023, sesuatu yang benar-benar bersejarah terjadi. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ngeluarin surat perintah penangkapan buat Presiden Putin. Ini momen yang luar biasa dalam hukum internasional karena menargetkan langsung seorang kepala negara besar yang masih aktif menjabat. Sementara itu, di dalam negerinya sendiri, laporan-laporan nunjukin adanya penindasan yang makin menjadi-jadi terhadap siapapun yang berani melawan. Ini nggak pandang bulu, mulai dari jurnalis independen, aktivis HAM, bahkan sampai grup seniman kayak Pussy Riot yang sekarang dicap sebagai organisasi ekstremis. Nah, salah satu senjata utama buat menekan mereka adalah undang-undang agen asing. Kedengarannya biasa aja. Tapi label ini, pada prakteknya, dipakai buat melumpuhkan organisasi-organisasi independen. Dana mereka diputus, gerak-gerik mereka dipersulit. Ini cara yang efektif banget buat membungkam suara-suara kritis. Dan yang terakhir, ada juga laporan-laporan yang gak kalah bikin khawatir soal penyiksaan sistematis dan penghilangan paksa. Menurut PBB dan kelompok HAM, ini terutama terjadi di wilayah Chechnya, yang kita tahu punya sejarah konflik yang brutal, dan juga di wilayah-wilayah pendudukan di Ukraina. Oke, kita udah lihat kasus per kasus ya. Sekarang, waktunya kita sandingkan keduanya. Mari kita bandingkan langsung tuduhan-tuduhan ini, dan kita lihat, pola apa sih yang sebenarnya muncul? Kalau kita lihat perbandingannya, gini, kelihatan banget ada beberapa kesamaan yang mencolok. Keduanya sama-sama dituduh menekan suara-suara yang beda pendapat dan menindas kelompok minoritas. Tapi, perbedaannya juga jelas banget, terutama soal isu etika transplantasi organ, dan yang paling signifikan tentu aja surat perintah penangkapan resmi dari Pengadilan Internasional buat Kejahatan Perang. Jadi, intinya apa nih?
Persamaan utamanya jelas, sama-sama dituduh menumpas perbedaan pendapat. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada tindakan hukum internasional yang konkret. Sampai saat ini, ya cuma Putin yang secara resmi menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC. Terus, apa artinya semua ini buat dunia? Apa dampaknya tuduhan-tuduhan serius ini secara global? Nah, kita akan coba telusuri pertanyaan ini di bagian terakhir. Kita udah lihat tuduhan-tuduhan paling berat yang diarahkan ke dua pemimpin paling berpengaruh di dunia. Mulai dari camp di Xinjiang sampai medan perang di Ukraina. Pola-pola yang dilaporkan ini benar-benar meresahkan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Kalau para pemimpin negara adidaya dituduh melakukan hal-hal semacam ini, apa sih sebenarnya peran dan tanggung jawab kita semua sebagai komunitas global?